kenapa bisa kayak gini, ditanya misalkan latar belakang kenapa bisa kayak gini, terus saya misalkan validasi, oh iya kamu misalkan begini ya rasanya bla bla bla, tapi gimana udah clear belum, ya teh udah, nanti udah semoga kedepannya gini ya gitu. Jadi jangan lupa lah kita memvalidasi juga perasaan kita, mengakui bahwa perasaan kita misalkan terbuka atau apa kayak gitu. Oke. Kan tadi sudah kayak dikasih tahu, dinasehati lagi, terus ditanya gitu, biar curhat ya anak-anak teh mau terbuka. Nah itu tuh pasti kan ada perubahannya dari sikap atau perilaku setelah itu. Perubahan yang terlihat seperti apa setelah diterapnya pendidikan karakter itu? Alhamdulillah anak-anak itu cenderung lebih terbuka, karena misalkan kitanya membuka diri, anak-anak juga pasti akan lebih terbuka kepada kita sebagai pengajar. Nah, anak cenderung terbuka, lalu kayak anak selalu senang ketika mereka up tentang perasaan mereka, jadi mereka show up kayak aku sebenarnya lagi kayak gini, kondisinya kayak gini. Nah, sebenarnya itu kayak lebih ke kayak pribadi mereka sih, kayak misalkan yang asal mulanya tidak mau bercerita, mereka mau bercerita, itu sih. Terus kayak kayak mereka berhasil mengubah dirinya jauh lebih baik gitu kan dari hari-hari sebelumnya. Seringkali mereka mengatasi masalah mereka sendiri itu, atau bahkan berdiskusi untuk menyelesaikan masalah. Jadi yang asalnya, ya misalnya itu kan balik lagi ke pertanyaan yang sebelumnya, mereka bisa mengatasi masalah mereka sendiri dengan cara misalkan berdiskusi empat mata dengan saya, atau misalkan harus didiskusikan. Nah itu kayak ada untungnya juga sih, kayak misalkan sebenarnya nyambung kan dari masalah pendidikan karakter yang itu basic akhlak itu, setelah kita melakukan pendekatan, terus misalkan kitanya juga terbuka, ya kita juga nggak menutup mata bahwa misalkan ada hal-hal krusial yang misalkan mereka alami di luar sana, selain di madrasah ini. Ketika mereka bawa masalah itu ke madrasah, pasti akan kayak nggak sesuai kan apa yang kita di sini. Nah itu jadi kayak ternyata mereka juga masih kebingungan lah tentang itu. Iya betul. Lalu gimana kolaborasi dengan guru-guru atau rekan guru yang lain untuk memastikan pendidikan karakter ini sudah diterapkan secara konsisten di madrasah ini? Oke, setiap rapat guru selalu kami bahas tentang perkembangan karakter per kelasnya, anak per kelasnya. Kadang misalkan kita tuh sebagai pengajar, misalkan oh iya teh kelas 1 gini, ada anak yang gini, kelas 2 gini, begitu pun seterusnya. Jadi kami evaluasi aja, kayak saling cerita aja, anak-anak tuh ternyata unik ya, berwarna-warni gitu, kayak nggak semuanya warnanya putih, nggak semuanya warnanya hitam, tapi ada merah, kuning, hijau. Pokoknya itu tuh hal yang lumrah gitu. Nah, bagi kami guru-guru, kami evaluasi baiknya seperti apa, apabila ada masalah dalam pendidikan karakternya, ya kami evaluasi itu semua. Dan kami berkomitmen bagaimana anak senang dalam mendalami pendidikan karakter ini, karena lewat ini saya yakin mereka bisa menjaga diri mereka sampai kapanpun. Jadi bekal. Jadi bekal untuk diri mereka sendiri. Iya. Lalu tantangan terbesar yang pernah dilalui teh dalam penerapan pendidikan karakter di madrasah ini dan mengatasinya itu gimana sih? Perbedaan pengajaran menurut saya antara di rumah dan di sini di madrasah itu yang paling sering. Soalnya misalkan di beberapa kasus anak itu misalkan teh kenapa di rumah aku mah diajarinnya gini terus aku bebas teh kata mama aku boleh gini, sedangkan di madrasah banyak banget aturannya. Terus kenapa di madrasah diajarin juga kalau di rumah tuh sebenarnya harus bla 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 bla. Nah itu anak tuh jadi kritis kan, karena perbedaan itu. Jadi seringkali tuh saya kesulitan mengajarkan anak yang emang jauh berbanding terbalik perilakunya ketika di rumah dan di madrasah. Misalkan teh aku di rumah mah santai aja, mama aku nggak pernah nyuruh, nggak pernah bla bla bla, jadi aku terserah main HP, main gadget, terserah aku misalkan sepuasnya. Tapi ketika di madrasah misalkan dijelaskan kayak kamu tuh harus misalkan ada waktu buat kayak main HP tuh cuma sebentar aja, sisanya misalkan kita bermain, belajar dan gini. Efeknya kan kita udah tahu sendiri ya, gadget itu misalkan berbahaya kalau dimainkan secara berlebihan atau apa, terus misalkan membawa pengaruh buruk juga kalau kita menyalahgunakan itu. Nah kadang emang sih peraturan kayak gitu tuh anak tuh sekarang udah pintar banget ngomongnya, udah membandingkannya, karena misalkan itu orang tua yang tidak peka, dan maksudnya tidak peka tuh enggak kok bisa sih kayaknya nggak ngerasa bahwa gadget ini berbahaya, tidak pakainya itu misalkan ya contohnya. Nah kayak saya mengerti sekali bahwa posisi anak di rumah tuh memang hanya anak posisinya, ngerti nggak sih, kayak memang hanya anak gitu, nggak wajib ini itu gitu, khususnya anak yang usianya masih kecil nggak punya kewajiban yang kayak ditekankan harus ngapain gitu, enggak kan. Namun ketika mereka sudah masuk sekolah atau ngaji di madrasah misalkan kayak orang tua juga harus mendampingin mereka, ngasih tahu bahwa ternyata di sekolah atau tempat ngaji itu ada aturan-aturan yang berlaku gitu, kayak misalkan ada aturan atau pembelajaran yang memang nanti tuh bakalan dibawa ke rumah juga gitu. Jadi kamu jangan kaget, harusnya kayak gitu ya, dikasih edukasi dulu sama orang tua bahwa misalkan selain di rumah tuh anak kan ada ruang mainnya, ada ruang belajarnya
kan pasti berbeda, ada aturan masing-masing gitu kan. Hal ini bisa membantu anak tuh berkembang pesat sebenarnya, dan peran orang tua serta guru juga bisa sejajar dalam mendidik karakter si anak, meskipun bagi orang tua tetap nomor satu bagi anak. Iya pasti ya. Lalu sejauh mana sih lingkungan sosial dan budaya siswa untuk mempengaruhi penerapan pendidikan karakter di kelas? Jadi lingkungan teh berpengaruh banget nih sih gitu. Lingkungan sama budaya, lingkungan sosial dan budaya itu jadi paling berpengaruh, sebab karena itulah juga karakter anak terbentuk ya. Lingkungan dan budaya yang baik akan membantunya membentuk dirinya sendiri jauh lebih baik. Begitupun sebaliknya, kalau misalkan lingkungan sosial sama budayanya misalkan udah jelek gitu ya, misalnya terus anak meniru, terus anak bawa ke lingkungan yang baru atau misalkan ya lingkungan dia yang lain gitu, ya udah pasti bakalan jelek pula gitu kan. Akan Berdampak gitu ya. betul, karena dengan lingkungan dan budaya yang jelek akan menyulitkan proses pembentukan dirinya. Terakhir deh Teh, ini harapan dan visi Teteh untuk pendidikan karakter di madrasah ini untuk tahun ke depan teh kayak gimana gitu? Gimana ya, saya berharap anak-anak bisa menikmati ya, bisa enjoy dalam belajar diri mereka sendiri. Harus wajib gitu ya. Mereka serta mau belajar tentang contoh tauladan-tauladan yang baik untuk jadi referensi bagi diri mereka. Ya, visi kami tetap anak bisa menjadi insan yang mempunyai akhlak yang baik, yang berakhlakul karimah, yang selalu mendahului adab sebelum berilmu, agar ilmu tidak sia-sia sebab adanya adab yang telah terlukis dalam diri mereka. Jadi mereka udah tinggal praktekin aja, kalau misalkan mereka udah tahu nih adabnya kayak gini, itu tinggal mereka realisasikan. Itu tuh akan secara nggak langsung tuh, kalau mereka udah nerapin, kayak misalnya udah mempelajari dari kita sebagai pengajar dikasih ilmunya begitu, sekarang secara tidak sadar tuh pasti anak tuh akan ada di peristiwa yang misalkan mereka tuh lagi kayak gimana, terus tiba-tiba mereka iya ini kayak gini aja, sesuai sama apa yang udah pengajar kita ajarkan. Oh ya. Membantu. Nah teman-teman, kita sudah mendengarkan mengenai pentingnya pendidikan karakter yang diterapkan khususnya oleh para pendidik kepada muridnya. Mungkin cukup sekian ya Teh sesi wawancara kita bersama saya Ananda Mutiara Barkah Dan saya Anisandra Alifia Zahra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.